Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kak Ellen Rose. Kita akan melanjutkan untuk latihan soal logaritma dari nomor 11 sampai dengan nomor 20. Bagi kalian yang ingin tahu untuk penyelesaian soal nomor 1 sampai dengan nomor 10, cari di video sebelumnya ya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Stay tune, jangan lupa like serta subscribe supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi dari ekspektasi matematika. Oke? Kita langsung ke soal nomor 11. Nah, untuk soal nomor 11, nilai X yang memenuhi ini adalah, kita lihat pada soal ini adalah 4 log X dan ada 2 log akar X, ya kan? Nah, kalau kita breakdown 4 log X itu kita bisa ganti 4 itu adalah 2 pangkat 2 log X, ya kan? Nah, ini akan menjadi, ini kan pangkat 1, jadi 1/2 setengah dari 2 log X. Kemudian kalau kita breakdown lagi, 2 log akar X itu adalah 2 log X pangkat setengah, ya kan? Ini artinya adalah setengah kali 2 log X, ya kan? Nah, dari sini kita bisa tahu kalau yang dipakai itu adalah 2 log X yang sering berulang. Sehingga kita misalkan saja untuk 2 log X ini kita misalkan sama dengan A, seperti ini. Sehingga ini kalau kita ganti 4 log X itu kan sama dengan ini, ya kan? Jadi kalau kita tulis nih 4 log X pangkat 2 min 2 log akar X. Nah, ini min 3/4-nya kita pindah ke sana jadi sama dengan gini ya, 3/4. Nah, kayak gini ya. Kemudian 4 log X ini kita ganti dengan kata gantinya ini ya. Jadi 4 log X pangkat 2 dikurangi 2 log X pangkat setengah itu kan sama dengan setengah 2 log X. Nah, seperti ini ya kan. Nah, ini sama dengan 3/4. Dan kita misalkan 2 log X ini adalah A. Jadi, ini menjadi setengah A kuadrat dikurangi setengah A, gini ya, sama dengan 3/4. Nah, ini kita keluarkan dari kuadrat menjadi 1/4 A kuadrat dikurangi setengah A sama dengan 3/4. Karena di sini penyebutnya adalah 4 dan 2, maka kita boleh kalikan semuanya dengan 4. Sehingga menjadi A kuadrat min 2A sama dengan 3. Atau bentuk ini bisa kita tulis menjadi A kuadrat min 2A min 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita ingat persamaan aljabar seperti ini, maka kita bisa faktorkan untuk sama dengan 0. Jadi A kuadrat itu adalah A kali A, kemudian min 3 itu adalah min 3 kali plus 1. Nah, sehingga A sama min 3 sama dengan 0 atau A plus 1 sama dengan 0. Jadi A-nya ini sama dengan 3 atau A sama dengan min 1. Nah, kita masukkan nih. A ini apa? A ini adalah 2 log X sama dengan 3 atau 2 log X sama dengan min 1. Nah, maka nilai X-nya ini adalah 2 pangkat 3. Nah, atau nilai X-nya di sini adalah 2 pangkat min 1. Nah, berarti nilai X-nya ini adalah setengah atau 2 pangkat 3 ini adalah 8 ya. Jadi 8 atau setengah. Jawabannya adalah yang D. Oke, semoga sampai di sini kalian paham. Kita akan lanjutkan soal nomor berikutnya. Hasil penjumlahan semua nilai X yang memenuhi persamaan X pangkat 4 log X sama dengan X pangkat 12 per 10 pangkat 8 adalah, nah kita akan ubah bentuk di sebelah kiri dan kanan ini dalam bentuk log. Jadi kita akan tulis log
X pangkat 4 log X sama dengan log X pangkat 12 per 10 pangkat 8. Nah, seperti ini ya. Sehingga ini kita bisa turunkan jadi 4 log X kali log X sama dengan log X pangkat 12 kita kurangi dengan log 10 pangkat 8. Karena per ini kan dibagi ya kan, dibagi berarti kalau dalam log kan dikurangi seperti ini. Nah, sehingga menjadi 4 log X kuadrat, ini yang kuadrat ya kan, ini sama dengan 12 log X min log 10 pangkat 8 itu sama dengan 8. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita akan bagi semuanya menjadi 4 ya kan, maka ini menjadi 4 dibagi 4 habis ya, tinggallah log X kuadrat, kemudian ini 12 dibagi 4 itu kan 3, tapi kita akan pindahkan ke sebelah kiri, jadinya min 3 log X, kemudian min 8 dibagi 4 itu adalah min 2, pindah ke sana jadi plus 2. Nah, seperti ini sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan misalkan log X ini adalah Y misal ya. Jadi log X kita ganti Y. Jadi Y kuadrat min 3Y plus 2 sama dengan 0. Nah, sama dengan nomor yang sebelumnya. Ini adalah aljabar ya kan, bentuk aljabar. Jadi kita akan faktorkan. Jadi Y kuadrat ini adalah Y kali Y, kemudian plus 2 karena di tengahnya adalah min 3, jadinya adalah min 2 kali min 1. Sehingga Y min 2 sama dengan 0 atau Y min 1 sama dengan 0. Nah, Y ini itu adalah log X ya kan. Jadi log X sama dengan min 2 pindah ke sana jadi 2 ya kan, atau log X sama dengan 1. Nah, seperti ini. Nah, log X sama dengan 2, X ini berapa? Nah, ini kan 10 log X, ya kan? Ini kan juga 10 log Y, log X, ya kan? Sama dengan 1. Maka, X-nya itu adalah 10 pangkat 2. Atau ini berarti X-nya ini adalah 10 pangkat 1. Berarti X-nya adalah 10 atau X-nya adalah 100. Nah, maka hasil penjumlahan, yang ditanyakan kan penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti 100 ditambah 10. Jadinya adalah 110. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh chat di kolom komentar ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Diketahui P log 2 adalah 8 dan Q log 8 adalah 4. Jika S adalah P pangkat 4 dan T adalah Q pangkat 2, maka tentukan nilai T log 2. Nah, perhatikan di sini T log 2, T itu adalah Q pangkat 2 dan Q log 8 ini adalah 4. Jadi, kita akan hubungkan antara Q log 8 ini adalah 4. Nah, ini artinya 8 adalah Q pangkat 4. Sehingga Q-nya sendiri itu adalah 8 pangkat 1/4. Nah, ini Q. Ya. Atau kalau kita mau dalam bentuk sederhana, maka 8 itu adalah 2 pangkat 3 pangkat 1/4. Nah, ini atau ini adalah 2 pangkat 3/4. Nah, ini adalah Q. Nah, maka T itu adalah Q pangkat 2. Nah, Q itu adalah 2 pangkat 3/4 pangkat 2. Nah, ini kita coret, ini berarti 2, berarti T ini adalah 2 pangkat 3/2. Nah, ini adalah T. Kita disuruh menentukan T log 2. Nah, T itu sendiri adalah 2 pangkat 3/2 log 2.
Nah, ini 2 log 2 kita bisa coret karena ini pangkatnya adalah 1, maka T ini adalah 1/3/2 atau sama dengan 2/3. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sampai di sini semoga kalian mengerti. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, di sini diketahui A adalah 4 log X dan B adalah 2 log X. Jika 4 log B ditambah 2 log A sama dengan 2, maka tentukan A ditambah B-nya. Nah, kalau di sini kita akan breakdown dulu antara 4 log B ditambah 2 log A ini sama dengan 2. Nah, perhatikan 4 ini kita akan ubah menjadi 2 pangkat 2 log B ditambah 2 log A ini sama dengan 2. Ini kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 2. Ya kan, ini sama dengan 2. Nah, kemudian untuk soal ini kita akan ubah menjadi 2 log B gitu ya. Jadi ini adalah 2 log B, ini pangkat 2, kalau diubah menjadi 1/2 ya kan. Jadi bisa kita ubah menjadi ini 2 log B pangkat setengah gini ya kan, ditambah 2 log A sama dengan 2 log 2 pangkat 2. Nah, kemudian untuk penambahan ini berarti sama dengan dikalikan ya kan. Jadi 2 log B pangkat setengah dikali A itu sama dengan 2 log 2 pangkat 2. Nah, karena sama-sama 2 lognya menjadi B pangkat setengah dikali A sama dengan 2 pangkat 2 ini adalah 4. Nah, ini persamaan pertama. Nah, kemudian kita akan ubah lagi menjadi ini ya. A ini kan sama dengan 4 log X, ya kan? A ini adalah 4 log X. Maka 4 ini akan sama dengan 2 pangkat 2 log X. Ya. Sehingga ini kan X-nya kan pangkat 1. Jadi 1/2 2 log X. Nah, ini adalah A. Ya kan? Sedangkan B-nya, B ini adalah 2 log X. Nah, kalau kita tahu B ini adalah 2 log X, maka A ini adalah setengah dari B. Ya kan? Nah, bisa diartikan bahwasanya B ini adalah 2 kalinya A. Nah, kita ada satu persamaan, yaitu B ini adalah 2A. Ini adalah persamaan kedua. Maka kita bisa substitusikan antara persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi kalau persamaan 1 bilang B pangkat setengah kali A ini sama dengan 4, dan B ini adalah 2A, maka B ini adalah 2A pangkatkan setengah dikali A sama dengan 4. Seperti ini ya. Jadi 2 pangkat setengah kali A pangkat setengah tambah 1. Jadi ini adalah 3/2. Ini sama dengan 4. Ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Boleh ya. Maka menjadi A pangkat 3/2. 2 pangkat 2. Ini awalnya kali, jadi dibagi. Jadi dikurangi pangkatnya. Kalau dibagi berarti kan pangkatnya dikurangi. Jadi dikurangi setengah. Nah, sehingga A pangkat 3/2 ini adalah 2 pangkat 3/2. Nah, karena sama kita akan coret pangkatnya, jadi kita tahu A-nya adalah 2. Nah, kalau A adalah 2, maka B ini adalah 2 kalinya A. Jadi 2 kali A-nya adalah 2, berarti B-nya adalah 4. Nah, kita bisa tahu A-nya adalah 2, B-nya adalah 4, maka A ditambah B ini adalah 6. Oke. Sampai di sini semoga kalian mengerti. Kalau ada pertanyaan boleh chat di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan soalnya, jika X log W ini sama dengan setengah dan X Y log W sama dengan 2/5, tentukan Y log W. Nah,
Kalau kita lihat di sini, ini adalah log W ya. Berarti kita bisa ubah X log W ini ke dalam bentuk sebaliknya, yaitu W log X. Maka ini hasilnya adalah 2/1. Ini juga dibalik ya, atau sama dengan 2. Nah, kemudian kalau XY log W sama dengan 2/5, maka kita ubah menjadi W log XY ini sama dengan 5/2. Kita balik juga ini ya, sehingga bentuk ini akan menjadi W log X ditambah W log Y itu sama dengan 5/2. Nah, W log X nya ini kan 2 ya kan, jadi 2 ditambah W log Y sama dengan 5/2, itu adalah 2,5 ya kan. Nah, maka W log Y nya itu adalah setengah, karena 2,5 dikurangi 2 kayak gitu ya. Maka yang ditanyakan adalah Y log W. Kalau Y log W berarti sama seperti persamaan logaritma ya, atau rumus logaritma, ini berarti menjadi dibalik ya, jadi 2/1 atau 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Ya, di sini sebuah lingkaran memiliki jari-jari log A pangkat 2. Jadi kalau kita tulis di sini jari-jarinya adalah log A pangkat 2. Atau bisa kita tulis sebagai 2 kali log A. Nah, kemudian kelilingnya itu adalah log B pangkat 4. Nah, ini pun juga kita bisa tulis 4 kali log B. Nah, maka yang ditanyakan adalah A log B ini berapa? Nah, dari sini kita akan hubungkan antara jari-jari dengan keliling. Jadi, kalau rumus lingkaran, keliling lingkaran itu adalah 2 kali Pi kali R. Nah, keliling itu adalah 4 kali log B, sedangkan jari-jari itu adalah 2 kali log A. Nah, dari sini kita bisa coret 4 ini akan sama dengan 2 kali 2. Sehingga log B per log A itu adalah Pi. Ya. Nah, dari sini log B per log A ini menurut aturan log itu sama dengan A log B. Nah, ini adalah Pi. Jadi A log B ini adalah jawabannya adalah yang C, Pi ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom chat atau kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, jika diketahui X sama dengan log A, Y sama dengan log B, dan Z sama dengan log C, tentukan bentuk sederhana dari log A per B pangkat 2 akar C dalam X, Y, dan Z. Nah, kita tahu, kita akan breakdown dulu untuk log dalam kurung A per B pangkat 2 akar C. Nah, bentuk ini akan sama dengan log dalam kurung A per B pangkat 2 akar C, ini kita ubah menjadi C pangkat setengah. Nah, seperti ini. Sehingga bentuk ini akan sama dengan log A. Kalau kali berarti kita akan tambah dengan log C pangkat setengah. Kemudian kalau ini bagi, itu berarti kita kurangi dengan log B pangkat 2. Nah, bentuk ini kita akan ubah, pangkatnya kita akan turunkan menjadi, ini adalah tambah ya, ini adalah setengah log C, kemudian ini adalah 2 log B. Nah, kalau sudah dalam bentuk log A, log B, log C, kita akan masukkan, karena log A ini kita ganti dengan X. Jadi ini adalah X ditambah setengah log C adalah Z. Jadi setengah Z dikurangi 2 log B adalah Y. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya.
Pada soal ini kita ketahui 5 log 10 dan ada 5 log 2 kuadrat per 5 log akar 20. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita akan ubah 5 log 10 ini menjadi 5 log 5 kali 2. Ya kan? 5 kali 2 kan 10. Kuadrat dikurangi 5 log 2 kuadrat per, nah 5 log 20 kita akan ubah menjadi 5 log 20 ini adalah kita bahas ini ya, akar 20 itu kan sama dengan akar 4 kali 5, ya kan? Akar 4 ini kan 2, jadi 2 akar 5. Nah, kita ubah ya, 20 menjadi 2 akar 5. Ya, jadi 5 log akar 20 itu adalah 2 akar 5. Nah, kalau sudah seperti ini, 5 log 5 kali 2 ini kita ubah menjadi 5 log 5 tambah 5 log 2. Nah, ini kita kuadratkan, kemudian dikurangi 5 log 2 kuadrat per, nah ini menjadi 5 log 2 ditambah 5 log akar 5. Nah, kita bahas ya, akar 5 itu adalah 5 pangkat setengah, bukan? Nah, kita jadikan 5 pangkat setengah. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya soal ini mengandung angka 5 log 5 dan 5 log 2. Nah, kita tahu 5 log 5 ini adalah 1. Ya kan? 5 log 5 ini adalah 1. Maka ini akan menjadi 1 ditambah 5 log 2 kuadrat dikurangi 5 log 2 kuadrat per 5 log 2 plus setengah. Nah, karena di sini yang berulang adalah 5 log 2, kita umpamakan 5 log 2 itu adalah A. Jadi kalau kita ubah 1 ditambah 5 log 2 kuadrat dikurangi 5 log 2 kuadrat per 5 log 2 ditambah setengah. Nah, kita bisa ubah 1 plus A kuadrat ini menjadi 1 ditambah 2A ditambah A kuadrat dikurangi A kuadrat per A plus setengah, ya. A plus setengah ini kita bisa ubah bentuk, kita kalikan 2 semua sehingga tidak ada pecahan. Jadi A kali 2 ini adalah 2A, setengah ini kita kalikan 2 yaitu 1. Jadi ini adalah 2A plus 1. Nah, kita bisa tahu ini adalah A kuadrat dikurangi A kuadrat, ini tentunya habis, ya kan? Tinggallah 1 plus 2A per 2A plus 1. Nah, ini adalah 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Kalau kalian ada pertanyaan yang kurang jelas di mana, boleh chat di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau kita lihat di soal ini ada 2 persamaan. Ini adalah persamaan pertama, kemudian ini adalah persamaan kedua. Nah, kita lihat pada bentuknya, persamaan 2 ini lebih sederhana ya. Jadi, kita akan uraikan atau kita akan sederhanakan lagi persamaan kedua. 2 log X pangkat 2. X pangkat 2 di sini 2-nya kita turunkan ya. Di sebelah sini menjadi 2 kali 2 log X dikurangi Y pangkat 2, pangkat 2-nya ini pun juga kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 2 kali 2 log Y ini sama dengan 2 log 16, itu adalah 2 pangkat 4. Ya. Nah, sehingga ini menjadi 4. Kemudian ini 2-nya, karena sama-sama punya 2, jadi kita keluarkan 2-nya. Dalam kurung, ini adalah 2 log X dikurangi 2 log Y. Nah, seperti ini. Sehingga ini kita pindah menjadi 4 dibagi 2, ini adalah 2. 2 adalah 2 log X dikurangi 2 log Y. Nah, di sini kita akan misalkan 2 log X ini adalah A dan 2 log Y ini adalah B. Maka bunyinya adalah 2 log X ini adalah A dikurangi 2 log Y ini adalah B. Nah, ini sama dengan 2. Nah, ini kita dapat persamaan yang lebih simpel ya. Dari persamaan 2 kita
dapati persamaan 3 di sini, yaitu A dikurangi B sama dengan 2. Nah, kemudian kita akan breakdown lagi pada persamaan pertama. 2 log X ini kita misalkan A dan 2 log Y ini kita misalkan B. Jadi, kita bisa tulis pada persamaan pertama bahwa 2 log X kuadrat dikurangi 2 log Y kuadrat sama dengan 2 log 256 itu adalah 2 pangkat 8. Ya, jadi ini sama dengan 8, di mana A kuadrat min B kuadrat ini adalah 8. Nah, kalau kita pisahkan lagi, ini adalah bentuk aljabar kali dengan A plus B. Nah, ini sama dengan 8. Nah, kita tahu pada persamaan ketiga A min B ini adalah 2. Jadi ini adalah 2 dikali A plus B sama dengan 8. Maka kita dapati bahwa A plus B itu sama dengan 8 dibagi 2. Ini adalah 4. Nah, oke, ini persamaan keempat. Jadi, kita akan eliminasi persamaan 3 dan 4. Ya, jadi di sini 3-nya adalah A min B, ini adalah 2, dan persamaan keempat A plus B, ini adalah 4. Jadi, kita akan tambahkan supaya B-nya ini hilang. Ya, sehingga A tambah A sama dengan 2 tambah 4. Jadi kita dapati A-nya adalah 3. Ini adalah persamaan kelima. Kemudian kita akan substitusi persamaan 5 ke persamaan 4, ya, supaya lebih gampang. Jadi persamaan 4 bilang A ditambah B. A-nya adalah 3 ditambah B, ini adalah 4, maka B-nya adalah 4 dikurangi 3, yaitu 1. Nah, kita tahu A adalah 3, B adalah 1. Ya, maka kita bisa menentukan 2 log X pangkat 6, Y pangkat min 2. Ini. Ya, kita mau mencari 2 log X pangkat 6, Y pangkat min 2. Ini kita bisa jadikan per Y pangkat 2. Ya kan? Nah, ini akan menjadi 2 log X pangkat 6 dikurangi 2 log Y pangkat 2. Nah, ini adalah 6 kali 2 log X dikurangi 2 kali 2 log Y. Nah, seperti ini. Kita tahu 2 log X ini adalah 6A, ya kan? 2 log X ini adalah A, dan 2 log Y itu adalah B. Nah, dari sini kita bisa tahu A-nya adalah 3, B-nya adalah 1. Jadi jawabannya adalah 18 dikurangi 2 adalah 16. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sampai di sini semoga kalian mengerti. Kalau ada pertanyaan boleh chat di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal terakhir. Ini adalah soal nomor 20. Di sini apabila X dan Y memenuhi log X kuadrat dikurangi log Y sama dengan 1 dan log X ditambah log Y adalah 8, tentukan nilai Y min X. Nah, kita perhatikan pada persamaan ini ada dua persamaan, yaitu log X kuadrat. Ini kita bisa tulis jadi 2 kali log X kemudian dikurangi log Y, ini sama dengan 1. Ya kan? Nah, ini kita misalkan log X-nya ini adalah A dan log Y-nya ini adalah B. Nah, maka kita bisa tulis bahwa 2 log X dikurangi log Y sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan pertama. Kemudian persamaan 2 dibilang log X ditambah log Y sama dengan 8. Jadi, log X ditambah log Y ini sama dengan 8. Ini adalah persamaan kedua. Nah, dari sini kita bisa eliminasi. Di sini yang sama adalah B. Jadi min B plus B ini kita akan tambahkan sehingga hilang B-nya. Maka 1 ditambah 8 ini adalah 9. 2A ditambah A ini adalah 3A. Maka A di sini adalah 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Nah, kalau kita sudah tahu A-nya adalah 3, maka kita akan cari nilai B. Jadi, kita akan pakai persamaan kedua.
yang bilang A ditambah B ini adalah 8. Maka kalau kita masukkan A-nya adalah 3, maka B-nya ini adalah 5. Nah, kalau kita sudah tahu ini, maka kita akan mencari X dan Y-nya. Jadi kita masukkan lagi, log X ini adalah A, yaitu 3. Ya kan? Maka X-nya ini adalah 10 pangkat 3, yaitu 1000. Kemudian, log Y ini adalah 5. Maka Y-nya ini adalah 10 pangkat 5. Ini 100.000. Maka Y dikurangi X, ya kan, akan sama dengan 100.000. Kita kurangi dengan 1000. Nah, tinggal berapa uang kalian? Tinggal 99.000. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Nah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk like serta subscribe. Kita akan bahas tentang logaritma yang lain. Dan kalian kalau ada pertanyaan, boleh kalian chat di kolom komentar atau langsung saja join di Ekspektasi Matematika via Telegram. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.